Salam. Salam. Apa kabarnya? Tadi saya dengarkan Tuhan kemarin waktu awal belum diperkenalkan. Ya. Apa tema retreat pada hari ini? Apa tema retreat tadi? Apa? Aku kagum akan salib. Siapa yang kagum akan salib berdiri? Saya nggak kagum duduk. Enggak saya sekarang. Karena sudah makan, sudah makan. Apa artinya salib? Apa artinya salib? Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita tahu anak Tuhan tapi nggak tahu apa artinya salib. Penyangkalan. Ini ya nanti kalau pulang harus healing. Ya, healing. Ingat sama-sama saudara-saudaranya, khususnya yang ada di rumah healing. Ya, kita mulai saja ibadah kita pada pagi hari ini. Karena kita adalah hari kebangkitan, kita senantiasa melihat bagaimana karya Tuhan di dalam hidup kita. Saya yakin percaya Tuhan mempunyai rencananya. Haleluya Yesus. Kita buktikan Yesus Tuhan mulialah. Yesus Tuhan mulialah. Yesus Allahmu besar kasih-Nya dahulu sekarang sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus
Kami siap bersorak-sorai menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan. Tuhan Yesus, bentar. Kiranya Kau ampuni segala dosa kami, segala pelanggaran kami, segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami menghadap Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, jamah setiap kami. Urapi Tuhan setiap kami. Biarlah kami merasakan damai sukacita-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk menyenangkan hati-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya juga tutup ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang bekerja, Engkau turun tangan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan pelayan-pelayan pada pagi hari ini. Jamah urapi Tuhan, biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyenangkan hati-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap lagi berdiri. Kita baca firman Tuhan di dalam Filipi ayat ke-4 ayat ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Yang melalui titik biar kebangkitan ini benar-benar terjadi atas kehidupan kita semua. Amin. Kita berikan bangkit, ya. Sungguhkan nama Yesus. Bangkit. Ya. Haleluya.
Tidak ada sesuatu yang disombongkan. Amin. Tapi kalau kita belajar, ya inilah saya tidak bisa ngomong. Saya belajar dari Lul, dari yang tidak ada menjadi ada di depan. Ya, jadi kalau sampai hari ini saya meskipun ada apa gitu, saya tetap pegang ya, supaya tidak salah gunakan. Dan ini penting karena saya tahu bahwa semuanya dari Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Selebihnya biar kita mengucap ini penting Bapak Ibu ya, supaya kekuatan itu selalu diberikan. Mungkin secara lahiriah kita lemah, tetapi batinnya kita dibangun. Saya yakin percaya otoritas Tuhan ada di depan kita. Amin. Mungkin ada yang saksi? Ya, kalau ada yang saksi, saya akan bapak-bapakmu menyumbangkan lagu ini ya. Haleluya. Ya. Tepuk tangan yang siap bapak-bapak. Oke. Bapak Henok cepat Bapak.
Iya. Ya mungkin ada ibu yang menyanyi. Ayo bersama-sama. Tidak apa-apa. Nyanyi. Mungkin happy ya. Tidak apa-apa. Nyanyi. Ini kebangkitan. Amin. Kita harus bangkit daripada tidur. Ibu saya sudah. Apa yang bisa? Maju dulu, maju dulu. Maksudnya banyak. Maju.
Ibu sudah. Sekarang pemuda maju. Kebanyakan muda besar sekali. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan tetap berkati. Sekarang waktunya anak-anak. Ya, jadi semuanya itu
Sik, sik. Jangan kalah Bapak Ibu dan pemuda. Harus saling semangat. Ya, 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 semua sudah nyanyi. Amin. Ini yang Tuhan mau sebenarnya. Bapak-bapak sudah nyanyi-nyanyi ya, ibu-ibu sudah nyanyi-nyanyi, pemuda sudah, anak-anak sudah. Yang belum siapa? Bayi. Yang belum siapa? Nanti di rumah ya, di rumah nyanyi sendiri. Ya kita waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita panggil berdiri ya, supaya tidak ngantuk ya. Ajarku mengerti. Haleluya Yesus. Ajarku mengerti Tuhan supaya aku kenal kepada Tuhan. Ajarku mengerti. Tuhan punya rencana yang indah buat Ajarku berharap
Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan bahwa Engkau Allah yang Maha Kudus. Engkau yang berkuasa. Engkau Allahku yang maha hidup. Tuhan Yesus, Engkau adalah juru selamat kami dan penebus dosa kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami merasakan urapan kuasa Roh Kudus-Mu penuh atas kami. Hati kami melimpah dengan rasa ucapan syukur dan sukacita daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah pada siang hari ini terjadi suatu gerakan-Mu yang baru Tuhan di tempat ini Tuhan. Kiranya nama-Mu Tuhan ada di tempat ini. Biarlah Tuhan pada siang hari ini kami akan selalu bersatu hati untuk selalu tetap terus mengikut Tuhan dan selalu memuliakan nama Tuhan. Nama-Mu ditinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan, Engkau yang sudah memindahkan kami dari dunia maut ke dunia hidup. Kini pada siang hari ini kami merasakan kemenangan yang besar daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu penuh dengan roh hikmat pengetahuan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau pakai hamba-Mu semakin luar biasa untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Terima kasih Bapa, tidak Kau biarkan satupun dari firman-Mu jatuh berguguran, tapi firman-Mu Tuhan akan semakin tetap terus bertumbuh di tanah yang subur dan akan menghasilkan buah yang tetap dan buah yang baik. Jadikan kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu dengan segala sepenuh hati kami Tuhan. Biarlah kami akan semakin menjadi pelaku firman-Mu Tuhan dengan sepenuh hati jiwa kami. Kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu semua. Haleluya. Haleluya. Ya, kurang semangat. Kurang semangat. Haleluya. Haleluya. Coba semuanya bangkit berdiri dulu. Saya mau lihat Bapak Ibu katakan paling sedikitnya 10 orang. Katakan Yesus hidup, kasih tos. 10 orang, 10 orang. Yesus hidup. Jangan berhenti kalau belum 10 ya. Hidup, Yesus hidup. Udah cukup, udah lebih. Kita percaya semua Tuhan Yesus hidup. Amin. Nah, saya mau bilang
Bapak Ibu, kita harus bersuka cita dan mengucap syukur di tempat ini. Ya, kenapa? Karena tapi rata-rata saya lihat semuanya bersuka cita semua. Yang mungkin di luar sana itu kadang enggak bersuka cita. Ibadah bersuka cita, diberi kesehatan bersuka cita. Tetapi ada orang-orang yang sudah dikasih waktu, bangun pagi, diberikan kesehatan, bersungut-sungut, mukanya cemberut. Coba lihat kiri kanan, cemberut apa enggak? Ya. Dikasih makan ayam, cemberut. Dikasih makan ikan asin, cemberut. Ya. Ada api unggun, cemberut, panas katanya. Ya. Dibawa ke sini, aduh capek katanya. Ya, pokoknya segala macam itu selalu bersungut-sungut. Ingat, orang yang suka bersungut-sungut tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Simpel aja, gak usah buka-buka Alkitab. Kenapa? Bayangin, kalau ada satu orang masuk surga, kerjaannya bersungut, bayangin, di surga pun dia akan bersungut. Gini-gini aja surga, saya pikir kayak gimana, kayak dunia fantasi, lebih keren. Lihat, tujuan hidup kita adalah untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa merasakan surga. Di bumi pun, hari ini pun kita merasakan sukacita surga. Katakan amin. Jadi gak usah tunggu kita mati, kita masuk surga baru kita bersukacita. Karena surga ada di depanmu. Karena Yesus kita sudah bangkit. Amin. 1 Petrus 2 ayat 24. Saya sudah share semua. Bapak Ibu bisa buka PowerPoint saya. Saya sudah share di Youth, di Kompria, di GPDI. Kasih, sudah saya share semua. Yang bersukacita, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan bacakan ayat ini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Katakan amin kalau sudah ketemu. 1, 2, 3. Di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah, katakan kamu telah, katakan kirikanmu, kamu sudah sembuh. Yang silakan duduk. Kalau nggak duduk nanti nggak sembuh. Bapak Ibu, setiap orang punya masa lalu, betul ya? Amin. Ada yang masa lalunya baik-baik aja, sampai sekarang baik-baik aja. Ingat, jangan mau tidak menjadi orang baik-baik, teruslah menjadi orang baik. Tetapi kalau Bapak Ibu, saudara-saudari punya masa lalu yang buruk, yang kelam, yang rasanya hidup itu tidak berharga, hari ini saya mau kabarkan kabar baik bahwa Tuhan kita sudah memikul dosa kita di kayu salib. Bayangin, kalau kita bayangkan, ada nggak bos di dunia, orang kaya di dunia yang mau berkorban, mau mati buat karyawannya? Kalau kita bos yang normal, pemimpin yang normal, punya perusahaan yang punya 1 juta orang, kira-kira mau nggak seorang pemimpin itu direndahkan? Tidak mau. Mau nggak seorang pemimpin itu menjadi hamba? Nggak mau. Pasti dia punya punya standar minimal. Kalau karyawan saya datang, mereka salamin saya. Minimal kalau saya makan, saya duduk di depan, dikasih tempat terhormat. Tetapi ini kita punya Bapa, kita punya Tuhan, kita punya pemimpin. Beda dari pemimpin-pemimpin dunia lain, yang dia itu menanggalkan dan mengosongkan kekuasaannya, jabatannya, harga dirinya hanya untuk Bapak dan Ibu dan untuk saya juga. Kenapa dia harus sampai mengosongkan? Karena
Syarat satu-satunya supaya kita menjadi selamat. Bagaimana? Mau main? Enggak? Mau main? Ayo sini main. Mengerti? Ya, tolong dipisah. Kamu di sebelah tante. Nah, karena model-model begini, Tuhan Yesus mau mati buat mereka. Amin. Kalau Yesus ampuni mereka, saya juga harus ampuni. Amin. Nah, kembali lagi. Sampai mana tadi saya? Lihat ya, kita harus fokus supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, saya mau katakan pada saat pagi ini, sejarah singkat manusia ketika dia jatuh dalam dosa. Harusnya manusia itu nggak perlu ditebus. Harusnya manusia itu justru melayani Tuhan. Tetapi ada satu kesalahan manusia. Apa kira-kira kesalahan manusia? Yaitu ketika dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan bilang semuanya boleh kamu makan. Tetapi ada berapa yang tidak boleh dimakan? Ada berapa yang tidak boleh dimakan? Saya mau tanya, buah-buahan ada puluhan atau ada ratusan? Sayur-sayuran ada puluhan atau ratusan? Pohon-pohon ada ratusan atau ribuan? Ada banyak banget yang mereka boleh makan. Bisa Bapak Ibu bayangin kalau di sini ada 100 hidangan, dikasih yang enak-enak, mulai dari babi guling, sapi guling, ular guling, apa? Ya segala macam yang guling-guling semua, sayur dan buah, segala macam. Tuhan berkata, makan semua. Makan semua. Karena kamu anakku, karena kamu ciptaanku, aku mengasihi kau, makan semua. Tapi satu aja yang saya minta. Makanan ini yang di depan. Ingat, makanan ini yang di depan, satu aja. Jangan dimakan. Egois atau enggak Tuhan? Karena Tuhan cuma minta satu. Ini jangan dimakan ya. Kemungkinan besar ketika saya merenungkan ini, Tuhan, kenapa yang satu itu nggak boleh dimakan? Ingat, Tuhan suka menjumpai manusia. Dan ketika Tuhan menjumpai manusia, firman Tuhan berkata, waktu ketika manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat, firman Tuhan berkata, jangan sampai nanti manusia itu memakan buah pengetahuan baik dan jahat ini, nanti mereka hidup selama-lamanya. Dan ternyata Bapak Ibu tahu, kemungkinan besar kenapa ini tidak boleh dimakan, karena ini adalah buahnya Tuhan. Tuhan dari surga dia datang ke bumi. Manusia boleh makan apa saja, tetapi dia kan punya kesukaan. Sama seperti saya suka, ada favorit makanan saya suka. Makanya saya suka, saya tanam di situ. Tuhan suka buah itu dan Tuhan tanam. Dan cuma dia yang boleh makan. Yang lainnya silakan, mau makan berlimpah-limpah silakan, setiap hari makan silakan. Tapi yang ini, kalau saya datang, selain saya mengunjungi Adam dan Hawa, saya juga mau makan buah ini. Karena ini buah favorit saya. Sampai situ. Nah, singkat cerita, manusia itu ternyata tidak taat karena dia memakan buah pengetahuan baik dan sehingga manusia yang tadinya hanya hidup baik, hanya yang tahunya dia baik, dia tidak tahu melakukan kejahatan, tapi ketika dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka detik itu juga dia menjadi tahu yang baik dan yang jahat. Loh, bukannya baik tahu yang baik dan jahat? Betul. Kalau itu dimakan oleh orang yang tepat, contohnya oleh orang yang dewasa, itu baik. Tetapi ketika ada makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi belum tepat waktunya, itu menjadi tidak baik. Saya contohkan. Waktu kita menerima perjamuan kudus di sini, ada berapa macam? 2. Saya katakan anak-anak, nanti ambil yang paling atas. Karena itu anggurnya tidak ada alkohol. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu ambil yang perjamuan yang saya bawa kemarin dari Israel. Saya tanya, anggurnya jahat apa enggak? Anggur yang ada alkoholnya jahat apa enggak? Pertanyaannya, kenapa anak-anak tidak boleh makan, nggak boleh minum? Karena belum cukup umur. Jangan-jangan
coba. Oh, nggak boleh ya. Mari kita menyembah Tuhan. Karena dia belum cukup umur, belum kuat, belum siap. Saya yakin buah pengetahuan baik dan jahat akan diberikan kepada manusia kalau manusia siap. Kalau manusia sudah tepat, dia menjadi dewasa. Ada ayatnya. Coba kita buka semua di dalam Kejadian 6 ayat yang kelima. Ini luar biasa Bapak Ibu. Baca ayat ini. Efek yang dahsyat ketika manusia salah makan buah itu. Jadi manusia itu ketika dikasih dua pilihan, baik atau jahat, pasti manusia akan pilih jahat. Kejadian 6 ayat yang kelima. 1. Ya, itu di next selanjutnya yang ada anak kecil nyupir itu bawa mobil. Sudah ketemu, katakan amin. 1, 2, 3. Ketika tuh, buahnya manusia adalah apa? Hanya satu, kejahatan. Muncul nggak kebaikan? Enggak ada muncul kebaikan. Padahal manusia memakan, katanya tadi apa? Buah pengetahuan yang baik dan mana dulu yang disebutkan? Baik atau jahat? Baik. Tapi ketika makan belum siap tepat pada kapasitas manusia, pemikiran kedewasaannya, maka manusia itu akan selalu membuahkan jahat. Kemarin saya khotbah di Pemuda, kira-kira Bapak Ibu, banyak anak yang baik atau banyak anak yang nakal? Banyak anak yang melawan orang tua atau banyak anak yang nurut? Padahal setiap hari di sekolah diajarin untuk nurut, di sekolah minggu diajarin untuk nurut, tetapi membuahnya itu seperti ini. Ini efek dahsyat ketika manusia dia tidak taat. Sekarang lagi viral kan, ada anak berapa tahun, 18 tahun atau kurang, itu dia bisa nyetir mobil, kemudian dia seruduk sana, seruduk sini. Lihat, mobilnya salah nggak? Mobilnya nggak salah, tetapi ketika dipakai orang yang salah, maka semuanya yang dia kerjakan akan salah. Bapak Ibu, sehebat Bapak Ibu itu pintar, Bapak Ibu itu cerdas, tetapi kalau Bapak Ibu sudah mengkonsumsi bagian dari Adam dan Hawa, makan buah baik dan jahat, maka jangan heran manusia tanpa diajari berbuat jahat, dia selalu cenderungnya berbuat jahat. Akan sangat sulit saya dan saudara melakukan kebaikan. Kalau ingin melakukan kebaikan itu harus mikir dulu. Tetapi kalau mau jahat itu spontan dengan enaknya. Tetapi puji Tuhan, pada saat pagi ini Tuhan kita bukan hanya mati, tetapi Tuhan kita hidup. Amin. Nah, berikutnya, mari kita masuk berikutnya. Mengapa setelah manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, ya, manusia tidak boleh lagi memakan buah kehidupan? Kan Bapak Ibu bisa bayangin, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, makan buah pengetahuan baik dan jahat, kemudian ketika dia makan buah kehidupan, firman Tuhan berkata, ketika mereka nanti akan makan buah kehidupan, mereka akan hidup selama-lamanya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bagus, tetapi saya katakan tidak seperti itu. Kenapa? Karena manusia, bayangin, ketika manusia itu sudah memakan buah baik dan jahat, manusia sudah jatuh dalam dosa, kemudian manusia memakan buah kehidupan, artinya apa? Manusia akan hidup kekal. Tapi kekalnya dalam apa? Kekalnya dalam apa? Dosa. Kalau kekal dalam dosa, berarti manusia nggak bisa mati. Sedangkan konsep penebusan dosa adalah apa? Upah dosa adalah maut. Darah ganti. Kalau begitu, siapa yang menebus manusia? Tidak bisa. Yesus menjadi manusia, Yesus pun tidak bisa mati. Ayo, siapa? Bagaimana caranya? Kenapa Tuhan melarang
manusia memakan buah kehidupan, supaya manusia itu jangan hidup untuk selama-lamanya. Supaya manusia bisa mati. Kalau manusia bisa mati, berarti manusia bisa ditebus. Ditebus oleh siapa? Darah Yesus. Nah, berikutnya lagi. Kalau kita lihat, kita buka 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18, kita baca 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati berapa kali? Berapa kali Yesus mati? Coba lihat di depan. Kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, memperingati kematian Tuhan Yesus, memperingati kelahiran Tuhan Yesus setiap berapa? Setiap tahun. Tetapi itu memperingati. Sama kita lahir berapa kali? Sekali. Dirayakan berapa kali? Bertahun-tahun, berkali-kali. Ingat ya, Yesus itu hanya mati 1 kali. Tapi pertanyaan saya, berapa kali Tuhan tanya kepada kita? Tuhan pernah tanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. Ya Tuhan, aku mengasihi. Pulang dari retret, sudah lupa Tuhan lagi. Datang retret, Yesus disalibkan lagi. Pulang retret, melakukan dosa lagi. Ada retret lagi, Yesus disalibkan lagi. Setiap tahun kita salibkan Yesus. Setiap tahun kita salibkan Yesus. Maksudnya apa? Tidak berubah-berubah, tidak bertumbuh-bertumbuh. Saya mengerti pesan Om Daud yang kemarin. Dia marahin jemaat, jangan nangis-nangis. Bisa bayangin, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tidak ada perubahan sama sekali di dalam hidupnya. Tidak ada pertumbuhan. Sampai Tuhan Yesus kasih perumpamaan, ketika ada pohon yang tidak berbuah, firman Tuhan berkata, disiram terus selama-lama. Betul? Atau di apa? Ditebang. Kami bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan saya dan saudara. Yang menjadi tantangan, ini menjadi pertanyaan semuanya madep ke mata saya. Tuhan rindu kita punya kesadaran. Sadar. Meskipun kita dikasih pilihan untuk melakukan baik dan jahat, gak usah kita berkata dengan susahnya. Kita mau berkata, aduh saya ingin melakukan kebaikan, tetapi kebaikannya dengan terpaksa. Segala sesuatu yang kita lakukan kalau terpaksa, itu gak ada perubahan. Saya mau tanya sama ibu-ibu yang masih kecil ngurus anak, nyusuin. Ketika ibu-ibu merawat anak yang masih ini kan, ya, ketika dia pup, apakah terpaksa gantiin popok? Ketika dia nangis, terpaksakah seorang ibu memberikan air susu? Ketika dia nangis malam-malam, apakah seorang ibu merasa udah nanti aja 3 hari lagi? Ada kemarin kan seorang ibu, anaknya ditinggalin 10 hari, ada CCTV-nya. Saya menangis dalam hati. Ini bukan ibu, ini iblis. Bahkan iblis pun tidak akan melakukan hal yang sama. Iblis masih punya kemanusiaan, tapi ibu ini tidak. Tahu kenapa? Anaknya yang 16 bulan, saya lihat CCTV-nya, tanpa listrik, tanpa makan, tanpa air. Itu ibunya foto-foto di pantai, goyang kiri, goyang kanan. Karena orang ini tidak punya kesadaran. Bapak Ibu yang akan menjaga Bapak Ibu, anak-anak semua, itu terbatas. Kita harus punya kesadaran untuk tidak melakukan dosa. Apa kunci kesadaran? Cuma satu. Kunci kesadaran itu adalah kalau kita sungguh-sungguh sayang sama Tuhan kita Yesus Kristus.
Kalau saya sayang sama istri saya tidak akan selingkuh. Meskipun saya dimanapun berada, nggak usah dijagain, saya punya kesadaran karena saya sayang dia. Tentu kita semua punya pasangan yang suami istri. Kalau kita sayang sama pasangan kita, pasti kita punya kesadaran. Nggak usah diatur. Pasti kita yang punya anak-anak, kalau kita punya kesadaran, ada rasa sayang. Ketika kita punya rasa sayang, pasti kita akan bertanggung jawab untuk anak-anak kita. Kalau kita sayang sama GPDI Kasih, pasti kita punya kesadaran dalam hati ini. Oh sadar ya, ini udah waktunya beribadah. Oh sadar, ini udah hari Minggu. Oh sadar, ini udah hari Kamis. Oh sadar, ini waktunya sekolah Minggu. Oh sadar, ini saya waktunya harus melayani. Tidak lagi dengan apa? Paksaan. Kenapa? Karena ada satu yang memunculkan kesadaran itu adalah cinta. Pertanyaan saya terakhir, saya nggak akan panjang-panjang. Yesus tanya, apakah kita cinta Tuhan? Apa enggak? Apakah saya dan Bapak Ibu cinta Tuhan apa tidak? Apakah Bapak Ibu saudara-saudari cinta Tuhan apa tidak? Seperti lagu pemuda tadi, sekali Yesus tetaplah selamanya Yesus. Itu kalau di gereja, ya toh. Begitu keluar, Yesusnya disimpan. Nanti dimunculin lagi hari Minggu. Bapak Ibu, itu cara konsep yang keliru. Bawalah Yesus di dalam gereja, bawalah Yesus di sekolah, bawalah Yesus di rumah tanggamu, bawalah Yesus di tempat pekerjaanmu. Amin. Mulailah muncul bangun kesadaran. Pokoknya satu aja, kalau orang itu tidak sadar, kalau ada anak yang gak sadar-sadar, cuma satu penyakitnya, tidak ada rasa cinta. Kalau ada anak masih kurang aja sama orang tua, cuma satu jawabannya, dia tidak cinta sama orang tuanya. Kalau masih ada orang Kristen yang jatuh, cuma satu tandanya, ketahuan hatimu tidak cinta Tuhan Yesus. Cuma satu itu aja. Padahal Yesus itu cinta gila-gilaan. Dia mati buat kita. Bukan hanya mati, dia hinakan dirinya, nama baiknya. Dia hinakan, dia pertaruhkan semuanya hanya untuk kamu. Untuk kita semua. Saya mau tanya nih, ini ada satu pertanyaan terakhir. Ini bagus banget. Saya lihat dulu. Saya mau katakan, siapa di sini rajin beribadah? Saya nggak seperti kayak kemarin ya, seminggu sekali nggak apa-apa karena memang banyak pekerjaan. Tapi saya tanya, siapa di sini yang setiap minggu minimal sekali beribadah? Angkat tangan. Saya mau katakan, tidak bikin tambah sayang kalau kita rajin beribadah. Tuhan enggak akan tambah sayang kalau kita sekali, kemudian naik lagi 2 kali, naik lagi 3 kali. Bahkan setiap hari kita beribadah. Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak tambah sayang ketika kita rajin beribadah. Tuhan juga tidak akan tambah sayang ketika kita rajin baca Alkitab. Mungkin kita berpikir, ketika saya baca Alkitab sering-sering, Tuhan akan tambah sayang. Enggak. Tuhan juga nggak akan tambah sayang kalau kita rajin puasa. Bahkan kita berdoa terus, melakukan kebenaran, tidak bikin Tuhan tambah sayang. Tahu jawabannya kenapa? Karena Tuhan sebelum engkau melakukan apapun, bahkan melakukan kebaikan, bahkan melakukan segala hal untuk Dia sudah sayang kita. Katakan amin.
Jadi meskipun kita tidak melakukan apapun, Tuhan itu sudah sayang. Tetapi yang saya mau katakan, ketika kita baca Alkitab, kitalah yang tambah sayang sama Tuhan. Bukan Tuhan yang tambah sayang sama kita. Tapi ketika kita berhenti baca Alkitab, berarti kita yang berhenti sayang kepada Tuhan. Ketika kita berhenti beribadah, berarti kitalah yang berhenti tambah sayang sama. Tapi ketika kita rajin beribadah, berarti kita yang tambah sayang sama Tuhan. Karena Tuhan itu bukan mempunyai sifat kasih, salah besar. Firman Tuhan berkata, coba semuanya buka 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Kita baca semua. Ini tidak ada di PowerPoint. Kita baca semua. Kita harus tahu dan menghargai. Dan menjadi pertanyaan, kamu mengasihi Tuhan apa tidak? 1 Yohanes 4 ayat 7. Yang sudah ketemu katakan amin. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, marilah. Dan setiap orang yang mengasihi, terus barang siapa tidak mengasihi, sebab Allah adalah, kalau saya dan Bapak Ibu mempunyai sifat kasih itu betul. Tapi kalau Allah, dia tidak mempunyai sifat kasih. Enggak ada sifat kasih dalam diri Allah. Tapi Allah itu sendiri adalah kasih. Bisa bayangin, ketika kita sudah berbuat jahat bertahun-tahun, Yesus kasih, Yesus mengasihi, Yesus terus mengasihi, tapi gak berubah-berubah, gak sadar-sadar, Yesus mengasihi. Tapi yang menjadi pertanyaan, sebenarnya sih ini bukan Tuhan yang susah, Bapak Ibu. Tuhan gak pernah susah, bahkan Tuhan bisa menciptakan batu-batu ini, bahkan gunung-gunung menjadi anak-anaknya. Tuhan gak pernah repot kita mau berbuat dosa. Itu ruginya kita sendiri. Saya mau kasih tahu, karena Tuhan tidak berkurang kasihnya, karena Tuhan itu kasih. Tapi yang menjadi pertanyaan saya sama saudara, apa gak bosen? Coba tanya kiri kanan, gak bosen hidup dosa? Tuhan Yesus lo udah nungguin nih. Siang ini Tuhan Yesus nunggu. Yesus nunggu, sama seperti, ayo mari, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan beban berat karena dosa, karena masa lalumu, ayo mari. Yesus mau kita berbuat baik, bukan karena dipaksa, tetapi karena kita sudah merasakan cinta Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada orang punya dikasih uang, dia pasti kelebihan, pasti dia itu apa? Dia tidak akan merasakan kekurangan, dia pasti merasakan sukacita. Orang yang sudah merasakan kasih Allah pasti akan nampak dari perbuatannya. Makanya firman Tuhan berkata, hendaklah kamu saling mengasihi. Ada dua yang Tuhan mau, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dan berikutnya adalah kasihilah sesamamu manusia. Siang hari ini kita mau menyembah lagu tadi, sekali Yesus, tetaplah Yesus. Mari kita bikin satu lingkaran, kita menyembah Tuhan. Tuhan rindu kita mempunyai kesadaran. Dan satu lagi, Tuhan rindu kita mencintai Dia dengan sungguh-sungguh. Ayo kita mari, kita buat lingkaran. Singer bisa maju ke depan. Ibu Gembala bisa bantu. Semuanya bangkit berdiri.
Satu. Mari kita mengangkat tangan kita. Biarlah Tuhan pada pagi menjelang siang yang indah ini Tuhan, seberapa kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami rindu hidup kami makin hari makin mengasihi Tuhan. Kami hidup lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, orang bisa melihat kasih Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih. Perbaharui kami terus Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Kami makin mengenal Engkau. Kami makin mengerti isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan ingin dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih. Kami kagum, kami hormat, kami mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa kami yang baik. Hari ini Tuhan kami merayakan kebangkitan Tuhan. Yesus telah mati, Yesus telah bangkit. Sebab Dia hidup, sebab Engkau hidup. Ada hari esok buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Biarlah Tuhan kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Hidup kami jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar kami akan memberikan korban persembahan. Biar persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali ke tempatnya. Kita kembali ke tempat masing-masing. Kita akan memberikan korban persembahan. Persembahan dijalankan 2 kali. Saya rindu kita nyanyikan pujian kasih dan begitu besar.